Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di dalam materi pengertian filsafat, ya, dan bagaimana melihat Pancasila dalam sistem filsafat. Sebelum kita mempelajari Pancasila di dalam sistem filsafat, ada baiknya kita mengerti dulu sebenarnya apa itu filsafat. Karena biasa sering kita sebutkan, tetapi kadang kita tidak mengerti makna ya, dari apa yang kita sebutkan. Sehingga pengetahuan kita bisa secara komprehensif mengerti ya, kedudukan Pancasila itu di dalam suatu sistem. Tentunya yang di dalam yang maksudnya adalah sistem filsafat. Jadi kalau kita melihat filsafat itu merupakan ilmu, ya betul bahwa filsafat itu adalah ilmu yang selalu ada, senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Jadi sebenarnya semua orang bisa berfilsafat, ya. Lalu apa yang membuat ilmu itu selalu ada? Sebenarnya yang membuat ilmu itu selalu adalah manusianya. Kenapa? Karena manusia itu hidup dan tidak dapat mengelak dari filsafat. Dia akan selalu senantiasa untuk berfilsafat. Ya. Filsafat itu melihat perspektif, pandangan ya, dari sisi materi. Ya, jadi kalau kita melihat materi, misalnya kursi itu untuk apa? Ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan filsafat. Ternyata kursi itu untuk duduk. Ya. Jadi fungsinya yang kita ketahui adalah untuk duduk. Filsafat dari sisi materi ini biasanya disebut sebagai materialisme. Bila seseorang berpandangan bahwa kenikmatan sebagai nilai terpenting, jadi kalau kita memiliki pandangan bahwa kenikmatan merupakan faktor utama dalam menentukan kebahagiaan, ya, dan tertinggi dalam kehidupan, maka itu sifatnya sudah hedonisme. Ya. Awalnya materialisme, melihat fisiknya, kemudian karena berpandangan dari fisik itu bisa mendapatkan kenikmatan dan kenikmatan itu menjadi nilai yang paling penting dan tertinggi dalam kehidupannya, maka dia berubah menjadi hedonisme. Ya, jadi itulah perbedaan antara materialisme dengan hedonisme. Itu tadi pengantar sedikit ya, bagaimana filsafat materialisme. Kita kembali ke pokoknya. Maka filsafat di mana kehidupan masyarakat bernegara, kalau kita lihat kehidupan masyarakat bernegara ya di Indonesia, ya apakah betul-betul menjunjung kebebasan individu? Ya, apakah individu bisa bertindak sebebas-bebasnya? Ya. Apabila Anda melihat Indonesia seperti itu, maka Anda bisa berfilsafat secara liberalisme. Ya. Di mana filsafat liberalisme itu bagaimana melihat hierarki yang terpenting di dalam kehidupan adalah kebebasan individu. Bila seseorang berpandangan perlu pemisahan antara kehidupan bernegara dengan kehidupan agama, maka inilah yang disebut sebagai sekularisme. Ya. Banyak negara, ya, misalnya Jerman, ya, yang berpandangan bahwa di dalam sistem pemerintahannya dan sistem kenegaraannya itu harus dipisahkan ya, antara kepentingan agama dengan kepentingan negara dan kepentingan pemerintahan. Negara tidak boleh mencampuri kehidupan agama, sedangkan agama tidak boleh mencampuri kehidupan bernegara. Maka sifat seperti ini dikenal sebagai sekularisme. Kita tahu bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, philein ya, artinya cinta, dan sophos ataupun sophia, artinya bijaksana atau wisdom. Maka secara harfiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Ya. Manusia dalam kehidupan pasti memilih apa pandangan hidupnya. Jadi kita selalu melihat kita mau jadi apa, kita bercita-cita menjadi apa. Dan orang yang memiliki cita-cita pasti berbeda-beda ya, tergantung bagaimana perspektif dia melihat. Ya, nilai apa yang dia lihat di dalam suatu profesi mungkin ya, yang dianggap paling benar dan akan membawa kesejahteraan dalam hidupnya ataupun kebahagiaan. Pemilihan pandangan hidup itulah yang disebut filsafat. Jadi kalau kita pilih pandangan hidup kita ingin hidup materialisme ataupun hedonisme, itu filsafat.
Kita ingin hidup liberalisme, itu filsafat. Ya. Kita ingin hidup komunisme, itu juga filsafat. Baik komunisme, liberalisme, sekularisme, itu semua filsafat. Dan itu semua bisa diterapkan di dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan pribadi kita. Ya. Pemilihan pandangan hidup inilah disebut filsafat, pilihan sebuah bangsa dalam menentukan tujuan hidupnya dalam rangka mencapai tujuan kebahagiaan. Jadi ternyata tujuan Pancasila itu sama, ya, untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan. Ya. Kalau kita melihat pengertian filsafat, kita bisa lihat ya, dikelompokkan menjadi dua. Pertama, dia sebagai produk. Ya, produk artinya filsafat sebagai jenis ilmu, ajaran, pengetahuan, ya. Konsep dari para filsuf dari zaman dulu, Aristoteles, ya, Sophistius, ya, kemudian ada Jeremy Bentham, ya, Adam Karl Marx, ya. Itu semua adalah filsafat, ada di filsafat ekonomi, ya, fisika, Galileo Galilei, Newton, ya. Itu semua berfilsafat. Karena itu korelasi antara filsafat dengan pengetahuan itu sangat erat, ya, karena kita tahu bersama bahwa filsafat itu ilmu, ya. Ilmu yang mana akan menjadi suatu pengetahuan yang bermanfaat. Sebagai suatu jenis problema yang dihadapi manusia merupakan hasil dari aktivitas berfilsafat. Dengan ciri khas sebagai hasil proses pemecahan masalah yang diselesaikan dengan berfilsafat. Jadi orang yang berfilsafat itu, ya, tujuannya untuk memecahkan suatu masalah, ya, bukan untuk menciptakan perbedaan, jurang perbedaan yang begitu besar, ya. Tujuan orang berfilsafat bukan untuk mencari perbedaan, tapi mencari persamaan, ya. Persamaan itulah yang akan menjadi proses pemecahan masalah yang diselesaikan dengan berfilsafat, ya. Filsafat sebagai proses pengertiannya, ya. Kalau kita melihat filsafat sebagai proses, bagaimana aktivitas dalam pemecahan masalah itu sendiri. Kita musyawarah, ya. Dalam musyawarah ada pendapat A, B, C, D, ya. Kemudian kita melihat pendapat mana yang sesuai dengan konteks masalah yang kita bahas, ya. Ruang lingkupnya jelas, metode penyelesaiannya jelas, dan hasil ataupun intisari dari filsafat ataupun solusi yang dikemukakan itu benar, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah dan etika yang benar, maka kita harus berfilsafat terkait itu. Itulah dimaksud dengan filsafat sebagai proses. Filsafat di sini menjadi suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis, berubah-ubah, yang menerapkan metode tertentu, belum tentu ilmiah, tapi metode tertentu. Oleh karena itu kita merangkum semuanya, maka Pancasila sebagai suatu sistem, kita bisa melihat dari 5 sila yang hakikatnya setiap sila itu menjadi suatu sistem filsafat. Sistem maksudnya beberapa bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama dengan suatu tujuan tertentu, ya. Sudah bahas tujuan berfilsafat tadi untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan, persamaan persepsi, ya, melihat perspektif dalam proses maupun produknya, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kemudian Pancasila itu 5 sila yang hakikatnya memiliki asasnya sendiri-sendiri. Walaupun dia berfungsi sendiri-sendiri di mana tujuan tertentu, ya, tetapi dia tidak hanya parsial, ya, tetapi dia juga secara komprehensif. Ya, bisa kita lihat sebentar. Pengertian sila-sila itu berdasarkan asasnya sendiri-sendiri yang sebenarnya tidak parsial, ya, maka pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang merupakan suatu asas peradaban. Jadi tujuan sila-sila itu yang saling berhubungan itu untuk menciptakan suatu peradaban. Suatu unsur kesatuan Pancasila maka sebagai suatu kesatuan bersifat majemuk. Jadi kalau kita mengelompokkan yang parsial tadi, maka dia menjadi majemuk tunggal, ya. Dengan konsekuensi setiap sila tidak dapat berdiri sendiri, terpisah dari sila lainnya. Jadi sifatnya majemuk tunggal, di mana setiap sila-silanya itu saling berhubungan dan tidak dapat berdiri sendiri.
Ya. Sebenarnya bukan kesatuan yang formal logis, tapi juga meliputi suatu ketentuan dasar. Jadi kalau kita berbicara tentang filsafat, kita akan membahas 3 ketentuan kesatuan dasar di dalam suatu filsafat. Yang pertama ontologis, epistemologi, kemudian aksiologi. Dasar ontologis sila-sila Pancasila berhubungan dengan kenyataan. Jadi ilmu filsafat yang berhubungan dengan kenyataan dan sifat. Ya. Ada orang yang berfilsafat tetapi hanya dalam rangka teori secara formil. Tapi ada juga orang yang berfilsafat dalam kenyataannya, misalnya dalam perang. Ya. Dia menciptakan suatu strategi perang. Ya. Itu merupakan cabang ilmu filsafat. Filsafat di dalam strategi perang. Dan itu diterapkan di dalam kenyataan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat bukan hanya menyangkut sila-sila, juga hakikat dasar sila Pancasila. 5 sila itu tidaklah berdiri sendiri, tadi majemuk tunggal, tapi suatu kesatuan dasar ontologis. Ya, artinya suatu kesatuan dasar yang harus diterapkan sifat dan yang harus dihubungkan dalam kenyataan. Dasar ontologisnya pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak. Manusia itu monopluralis, ya. Apa artinya mono? Dia bisa berdiri sendiri, tetapi ya dia tidak bisa hidup sendiri, don politikon, ya. Manusia adalah makhluk sosial. Kenapa? Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian kita melihat dasar epistemologi sila-sila Pancasila. Ya, epistemologi itu cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas pengetahuan. Jadi orang-orang yang berpikir secara epistemologi, ya itu selalu melihat dasar. Ya, kenapa Pancasila ini harus ada? Pertanyaannya selalu seperti itu. Ya, apa yang menyebabkan Pancasila ini muncul? Ada. Suatu sistem pengetahuan kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam memandang realitas alam semesta, manusia dan masyarakat, bangsa, negara, tentang makna hidup sebagai dasar bagi manusia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti kenapa Pancasila itu ada, maka kita sudah tahu tujuan Pancasila itu sendiri dan bagaimana kita memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila di dalam Pancasila untuk menyelesaikan masalah. Ya. Masalah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya karena bersumber dari nilai-nilai filsafat Pancasila. Ya, tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia. Jadi antara Pancasila dan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Saling ketergantungan. Ya, karena manusia membutuhkan aturan-aturan di dalam hidup ya, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ya sewenang-wenang menginjak hak harkat martabat orang lain. Ya, saya pernah menjelaskan bahwa batasan dari hak kita adalah hak orang lain. Ya, jangan sampai the man is a wolf for his fellow ya. Artinya manusia jangan sampai saking kuatnya sehingga menginjak manusia lainnya. Ya, itu. Dapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi. Pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Ya. Jadi tentang sumber pengetahuan manusia itu sulit ya untuk kita selami, untuk kita batasi. Karena kalau kita berbicara sumber bisa datang dari mana saja ya. Kemudian teori kebenaran pengetahuan manusia. Ya, ini yang paling sulit juga. Karena dari mana kita tahu benar? Dari mana kita tahu data itu valid? Ya. Kemudian terkait dengan itu ada watak pengetahuan manusia. Nah, ini terdapat dalam internalization manusianya sendiri, wataknya seperti apa. Ya. Kemudian Pancasila sebagai subjek pengetahuan meliputi sumber dan susunannya. Jadi ada sumber tadi dan ada susunannya. Ya, susunannya itu sistem, sumbernya secara epistemologis ya, dasarnya seperti apa ya. Apa sebenarnya dasar-dasar Pancasila ini? Biasanya dilihat dari segi historis, yuridis, sosiologis ya. Kemudian, sumber adalah nilai yang ada dalam pandangan bangsa Indonesia, sedang susunannya bersifat formal logis, sesuai dengan urutannya. Jadi kalau kita berbicara
bicara tentang formal logis, ya apa yang sudah digagas oleh para pendiri atau founding fathers ya. Dasar aksiologis sila-sila Pancasila ya. Kalau kita bisa melihat di sini ada teori nilai. Menurut Max Keller, dalam dilihat dari tinggi rendahnya dibandingkan dengan nilai lainnya. Yang tadi ada nilai-nilai kenikmatan, nilai kehidupan, ya, nilai kejiwaan, rohanian. Ya. Sedangkan Walter J. Everest menggolongkan nilai manusiawi ke dalam 8 kelompok. Ada nilai-nilai ekonomi, kejasmanian, hiburan, sosial, watak, estetis, dan intelektual, serta keagamaan. Notonegoro membagi nilai menjadi 3. Jadi nilai Pancasila secara aksiologis dibagi oleh Notonegoro menjadi 3. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Ya, jadi segala sesuatu yang menunjang manusianya untuk dapat beraktivitas dalam kegiatannya. Kemudian nilai-nilai vital, ya, segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nah, ini yang paling penting. Sandang, pangan, papan, ya. Kemudian hubungan dengan orang lain. Ya. Kemudian nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah yang kita lihat ada 4 macam. Nilai kebenaran, nilai keindahan, estetis. Ya. Bisa saja itu baik, tapi tidak estetis. Ya. Tidak rapi. Di mana ada unsur perasaan manusia di situ. Kemudian ada nilai kebaikan dan nilai moral. Ya. Biasa saja itu benar, tetapi tidak bermoral ya. Jadi ada perbedaan antara moral, etika, kaidah, dan norma. Ya. Moral ini cuma bisa dilihat dari diri manusianya, pribadi manusianya ya. Kalau dia sudah bernilai moral, maka sudah seperti etiket. Artinya butuh penilaian dari orang lain. Ya. Kalau etika, moral, ya, itu bersumber dari orangnya sendiri. Jadi apabila dia melakukan hal yang tidak benar, maka di dalam hati nuraninya mengatakan bahwa oh ini tidak benar. Seperti itu. Kalau etiket sudah melihat penilaian orang lain, takut gitu, hubungannya rusak dengan orang lain. Apa yang dia lakukan, dia mengalami ketakutan apa yang dilakukan akan rusak hubungannya dengan orang lain. Ya. Ide itu Anda bisa lihat di bukunya Profesor Hazairin ya, membagi kaidah dalam bahasa Arab karena memang secara terminologi bahasa kaidah itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai religius ya. Ya, ini nilai kerohanian tertinggi karena hubungannya dengan Sang Pencipta, sifatnya mutlak ya, bersumber dari kepercayaan dan keyakinan manusia. Ya, jadi ini yang paling sulit. Takut, malu ya kepada Pencipta. Nah, itu yang saya rasa Pencipta itu karena kita tidak bisa lihat, maka kita harus memunculkan nilai-nilai kerohanian kita di dalam lubuk hati kita ya. Kita takut gitu ya. Kita yakin bahwa apabila kita melakukan yang benar, maka akan kembali kepada diri kita menjadi suatu kebaikan. Baik. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka seperti yang biasa kita pelajari bahwa kata idea itu sendiri berarti gagasan atau konsep, cita atau tujuan ya. Kemudian logos dalam ideologinya adalah dapat diartikan sebagai ilmu pengertian dasar bagaimana tujuan negara dicapainya dan menerapkan ipteks dilandasi Pancasila. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya suatu hasil perenungan pemikiran, ya, tetapi merupakan hasil musyawarah, mufakat dari semua pihak, ya, semua kelompok, mulai dari BPU PKI, PPKI, ya, sampai Piagam Jakarta, sampai Pancasila itu menjadi suatu keutuhan yang mutlak, menjadi dasar negara, menjadi ideologi bangsa, ya, dan menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, kebudayaan, serta keagamaan yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ya. Semua materi Pancasila diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materalis asal bahan Pancasila. Jadi, pandangan hidup bangsa Indonesia lah yang menjadi kausa materalis. Bahannya Pancasila, intisarinya Pancasila. Pandangan hidup ini dilihat secara historis mulai dari pra-kemerdekaan, setelah kemerdekaan, ya, kemudian Orde Lama, Orde Baru, ya, reformasi, kemudian masuk ke sampai sekarang, ya, semuanya merupakan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, berkedudukan sebagai dasar negara, ideologi bangsa. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, bukan mengambil ideologi negara lain. Jadi jelas bahwa sistem Pancasila, ideologi bangsa, Pancasila sebagai filsafat itu merupakan murni hasil pemikiran dari bangsa Indonesia. Sifatnya mutlak dan abadi. Baik. Demikian dulu apa yang kita pelajari hari ini. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Anda tulis di kolom komentar, ya. Dan insya Allah saya akan balas, ya, pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan pelajari. Semoga bermanfaat untuk diri Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam Pancasila.